3, 2. Jumpa lagi bersama saya di channel Elias New. Nah, malam ini saya akan ngevlog lagi. Sudah lama tidak ngevlog. Nah, hari ini ada teman kita. Dia masih muda dan punya bakat main sape. Namanya Minggu Brandu. Halo bro. Salam. Ini karena social distancing, tapi tidak apa-apa lah, masker sudah dilepas. Tapi nanti dipakai lagi. Ini yang tukang video juga seniman juga, nanti dengan dia seniman sape juga. Nah, ini gerombolan-gerombolan para pemain sape yang belajar. Nah, tapi uniknya macam Minggu ini anak muda yang baru lulus SMA, dan ketika masih di SMA dia sudah mulai rajin bermain sape, bahkan dapat job. Nah, jobnya itu kadang-kadang ya untuk bayar uang sekolah, kadang-kadang ya sekali-sekali untuk ya tahulah namanya anak muda kan. Betul dah bro? Betul. Nah, kalau saya tahu sih memang Minggu ini dari latar belakang keluarga seniman. Mulai dari kakeknya di Balai Semandang, di Balai Bukuak. Nah, kakek Minggu ini kalau saya mendengar cerita, karena saya juga pernah ke Balai Bukuak di ujung Ketapang sana, kecamatan yang masih terujung perbatasan dengan Kabupaten Sanggau. Kakeknya seorang seniman juga sebenarnya, ahli cerita. Kemudian ada satu spesialis yang kakeknya pandai bikin. Nah, nanti akan saya tunjukkan dengan teman-teman semua. Nama alatnya serunai, ya. Nah, ini kakeknya ahli membuat itu. Tidak tahu sekarang masih bisa atau bagaimana. Nah, alatnya ada di saya dan itu diberikan oleh teman kita Mingguan untuk kenang-kenangan, katanya ini untuk Pak Elias. Ya, saya terima dengan senang hati. Nah, lalu yang perlu juga teman-teman tahu, paman dia ini pasti yang kalau orang Kalimantan itu tahu persis lagu-lagu yang zaman-zaman dulu lagi ngetren, lagu Pulau Borneo. Kemudian ada banyak lagu namanya Thomas Tion. Nah, ini paman beliau nih. Nah, jadi tidak heran kalau Mingguan meskipun dia bukan asal usul mereka ini bukan tradisi musik sape, tapi malah tradisi musik serunai itu ada, dan juga masih banyak tradisi-tradisi lain, tapi dia sepertinya lebih cinta terhadap sape. Nah, saya tidak tahu dia belajar dari mana, mungkin di sini ada salah satu gurunya, ya. Bro, saya tidak apa-apa ya, ini sudah clear, ini udah pakai hand sanitizer. Santai. Ya, mungkin bisa agak terus sedikit mulai belajar sape itu sejak kapan dan sama siapa? Saya pertama kali main sape itu sendiri, Gitu, otodidak. Ya. otodidak. Waktu itu om saya punya sape. Tahun 2014 saya udah belajar sedikit-sedikit. Waktu itu Om yang mana dulu? Om yang sebelah mama saya. Dia punya sape, beli di Pontianak. Jadi waktu itu lagu pertama kali saya latihan itu adalah lagu Lat E. Lagu Lat E. Jadi pas waktu itu saya masih SMP. Wih, si SMP udah belajar sape, SMP bro. kelas 2 main sape, belajar pentas seni di sekolah. Nah, sambil apa, cari pengalaman sedikit sama teman-teman, pentas kecil-kecilan, jamming bareng teman. lalu sampai ke SMA makin jadi enggak? Puji Tuhan, iya. Ini teman-teman perlu tahu kalau di SMA, ini dia alumni SMA Sangga terus baru tamat kemarin dan lulus corona ya. Ya. Lulus corona. Jalur corona. Ya, tapi kalau prestasi sekolah lumayan lah. Nah, ketika di SMA, kebetulan saya mengajar di SMA terus juga. Jadi Minggua ini menjadi
apa ya, bintang lah. Jadi anak-anak terutama yang cewek itu kalau nengok dia main sape itu histeris. Pak, bawa masuk ke kelas Pak, bawa masuk ke kelas. Nah, kadang-kadang pas pelajaran musik tradisi ya saya ajak Mingguan untuk main, ataupun video-video kami yang habis pentas, nah, saya tontonkan untuk anak-anak dan mereka senang sekali. Nah, memang tidak mudah untuk menumbuhkan kecintaan anak muda terhadap musik tradisi, dan kita bersyukur punya teman-teman yang masih muda ini tertarik, salah satunya Mingguan. Nah, tapi saya mau tanya dulu bro, Ya. sebelumnya tahu tidak asal usul musik sape itu dari mana? Ada cerita-cerita tidak? Apakah dari suku ini gitu? Kalau dari sejarahnya saya tidak terlalu tahu, karena di Ketapang ini memang bukan alat tradisional Ketapang, ini memang bukan sape ya, saya Ya. dengar. Ya, betul. Ya, tapi itulah karena sape ini sudah mendunia dan semua orang bisa memilikinya, bisa memainkannya. Nah, di kemudian hari saya kira mungkin Minggu tahu dari mana asal usul musik sape itu. Mungkin nanti saya akan pelajari dengan Bapak sendiri Ya, selaku seniman sape. ya, meskipun bukan Minggu bukan orang Dayak Kayan atau Dayak Kenyah yang memang akar tradisi sape itu dari Dayak Kayan dan Dayak Kenyah, ya. Di Kalimantan Barat di Kepos dulu satu-satunya ya yang mulai menyebarkan musik sape ini, seperti teman-teman Uyuk, Dominikus Uyuk, kemudian Ferry Sape, yang ngetren. Nah, kalau di Kaltim yang sekarang lagi ngetren juga kayak Dia Muris dan teman-teman dari Kaltim banyak sekali. Nah, kebetulan ini saya suka jalan-jalan ke Kaltim, terus kemana-mana, keliling-keliling. Jadi sedikit tahu lah cerita sebenarnya kalau sape itu dari mana asal-usulnya. Nah, kita beruntung ya, sekarang musik sape itu sudah, saya berani katakan mendunia, karena di luar negeri juga sudah banyak yang tahu, yang suka, dan sekarang banyak orang memproduksi sape ya. Nah, nanti teman-teman akan tahu bagaimana cara membuat sape, dan di YouTube juga sebenarnya sudah ada beredar videonya, ahlinya, masternya sape Kalbar, Dominikus Uyuk. Nah, cuman videonya saya lupa di YouTube tahun berapa gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dicari. Tapi nanti kita akan nge-vlog juga lah untuk bagaimana proses membuat sape, karena di sini ada ahlinya ya, tukang pegang kamera itu. Nah, ini sape buatan dia. Saya tidak menyebut namanya, nanti kalian akan tahu, dan itu salah satu guru Minggu juga, Iya. guru Minggu main sape. Betul sekali. Dan kami sering berkolaborasi, bermain bersama ya. Saya tukang menit suling ya, mereka bermain sape, kita sama-sama main sape. Nah, saya dengar-dengar Minggu ini baru lulus, baru tamat SMA. Barangkali ada keinginan untuk kuliah di seni atau bagaimana, atau kuliah lain tetapi tetap menekuni setidak-tidaknya main sape atau Ya. main musik terus gitu. Saya kuliah di bidang lain, di selain seni, tapi saya akan tetap melanjutkan hobi Bermusik. saya bermusik sape. Nah, Saya akan teman-teman. mengembangkan lagi. Nah, ini perlu didukung. Nah, kalau dia punya Instagram, apa nama Instagramnya itu? Mingguan Brandu. Nah, nanti bisa teman-teman cari, ikuti. Nah, itu ada gambar-gambar, foto-foto dia atau video-video dia sedang bermain musik, main sape dan lain-lain, atau sedang pentas. Nah, itu perlu didukung, karena tidak semua anak muda zaman sekarang yang anak-anak milenial itu menyukai tradisi. Kita sangat beruntung. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan di tengah pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa kita tetap mencintai tradisi kita, selamatkan budaya Indonesia. Sip. Salam.